saya waktu melihat kejadian itu, hati saya terenyuh gitu. Ingin membantu orang itu, ingin memberikan sesuatu kepada orang itu. Pada saat itu kami sangat-sangat terpuruk masalah keuangan. Itu sama sekali itu sebenarnya kami sampai pinjam uang itu hanya untuk mau menghidupi keluarga. Saya lakukan ini karena saya tunduk sama Tuhan gitu. Kerjakan apa yang menjadi yang memang kamu dapat dari Tuhan, lakukan dengan baik gitu. Tuhan. Coba lagunya apa? Coba lagunya. Mana yang main gitarnya? Nama siapa nama? Muhammad Muji. Muhammad Muji. Lagunya apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Hai, shalom semuanya. Viewer, subscriber, siapapun yang cuma mau nonton, stop dulu, jangan scroll dulu ya. Jangan lewatin dulu, jangan skip. Karena kita adalah There is Hope yang baru. 2.0 katanya. Oh gitu ya. Pasti dari Sob selalu membawa harapan yang baru, khususnya bagi anak-anak Tuhan, khususnya bagi semua deh yang pengen memiliki harapan baru. Kita pasti datang dan kunjung. Nah, penasaran kan hari ini kita mau kemana? Hari ini There is Hope akan membawa harapan ke satu tempat yang jarang-jarang orang. Jarang-jarang. Tentu ada orang yang mau kunjungin ya. Betul, ya penasaran? Ayo, yuk. Yuk. Sudah berada di dalam dari sebuah panti di daerah Cikarang. Nah, kita sudah bersama dengan yang dibilang sebagai pendirinya ya dari panti ini ya. Sudah ada dengan Bapak Edward dan Ibu Erma. Ibu Erma. Sama-sama E depannya ya. Edward dan Erma. Oke, Pak Edward dan juga Ibu Erma ini beliau adalah seorang gembala juga, yaitu di GBI Geraha Cikarang. Wow, ini suatu panggilan yang luar biasa, udah jadi gembala, sekarang jadi sebuah sebagai pemimpin panti ya. Tadi kan Pak sebutin, pantinya panti apa? Nah itu dia kan mau nanya langsung, biar Pak Edward jelasin. Penasaran ini panti apaan sih? Panti apa sih? Ini dia pantinya. Pak Edward, ini panti apa Pak? Oh iya, terima kasih ya. Saya juga sangat berterima kasih buat Ito yang boleh datang sama hambanya ya. Untuk boleh datang. Nah, kalau ditanya ini panti kita adalah panti disabilitas mental ya, dengan orang-orang ODGJ yang kita ambil dari jalanan. Ya, memang juga ada yang dititip oleh keluarga-keluarga juga. Ya, nama pantinya Panti Anugerah Kasih dan Pengharapan. Yang ada di Cikarang. Betul. Anugerah Kasih Pengharapan. Jadi ini adalah panti ODGJ di daerah Cikarang. ODGJ itu adalah orang dalam gangguan jiwa. Oke. Nah, kenapa kok Pak Edward dan Ibu Erma ini kok punya panggilan untuk mendirikan panti ini? Wah, ini memang... Tapi nggak mantan kan? Iya. Nggak mantan kan? Bukan. Oh, bukan. Iya. Iya, memang ini jadi pertanyaan banyak orang yang datang mengunjungi kita di sini. Iya, betul. Iya, jadi kalau boleh saya cerita, ini diawali di pertengahan tahun 2007. 2007. Ya, waktu saya mengantar anak saya ke sekolah, di tengah jalan saya bertemu dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Maaf kata posisi dalam telanjang, ya telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Nah itu di tengah jalan diketawain oleh orang-orang, termasuk tukang-tukang ojek. Nah tapi saya waktu melihat kejadian itu, hati saya terenyuh gitu. Ingin membantu orang itu, ingin memberikan sesuatu kepada orang itu. Nah seperti saya juga mendengar suara dari Tuhan, Roh Kudus berkata, apa kamu kan hamba Tuhan? Apa yang kamu lakukan buat orang itu? Dan saya langsung jawab, ya Tuhan, nanti saya akan lakukan sesuatu. Nah singkat cerita saya
Sampai di rumah, saya ambil pakaian, saya cari kembali orang itu. Nah, ketemu. Nah, dengan ketemunya orang itu, saya kasih pakaian, saya kasih bajunya, celananya, saya kasih dia makan, saya kasih dia minum, saya ajak berdoa. Hati saya melimpah dengan sukacita yang belum pernah saya alami. Ya, yang belum pernah saya terima sepanjang hidup saya. Saya bersukacita, saya menangis, damai, sejahtera, sukacita. Itulah cikal bakalnya saya memulai melayani itu. Wah, keren banget ya. Berarti kalau kita tuh Jiwa dipakai. betul. Kalau kita sangat dekat kepada Bapak kita, pasti kita selalu mengenali suara Bapak kita dan peka sama suara Bapak kita. Dan Pak Edward saat itu benar-benar mendengarkan suara Bapak sehingga dia melakukan panggilan itu ya. Yang menarik buat saya adalah mungkin perbedaannya gini. Kalau ini adalah udah jelas-jelas ODGJ, ada dalam gangguan jiwa. Sama sebenarnya kalau mengingat ada dalam satu gereja. Mungkin di gereja itu bukan gangguan jiwa, tapi ada juga gangguan-gangguan dalam permasalahan. Iya kan? Sakit hati. Sakit hati. Cuma perbedaannya pasti ada. Tapi kalau dipikir-pikir ya Tuhan itu emang datang sama orang yang sakit. Betul. Iya. Gitu ya. Nah, Benar. Pak, sekarang udah berapa orang di sini, Pak? Oh ya, kalau di sini sekarang ada sekitar 28 orang. 28 Ya, orang. 28 orang. Dan yang ada keluarganya? Ada keluarganya 30% lah. 30% dari 28. Yang selebihnya nggak ada Yang keluarga. selebihnya nggak ada keluarga. Dari jalan, ada yang dititip polisi kayak kemarin tadi malam. Oh, ini tadi malam ada masuk? Tadi malam ada. Ada yang dititip baru. polisi, iya. Ada yang dikirim Satpol PP, ada yang dikirim oleh masyarakat ke sini. Ya, mungkin ketemunya di jalan, kasihan Pak orang ini katanya. Jadi Dititip di sini. iya, dititip ditaruh di sini. Nah, tertarik dengan yang tadi ada keluarga. Berarti sudah adakah ya kita bilang lah ini pasien ya, atau mungkin anak Tuhan yang terhilang terus udah sembuh, terus dikembalikan lagi ke keluarganya. Apakah sudah ada? Memang ada yang beberapa yang sudah kita bawa ke keluarga, yang sudah pulih lah, yang sudah bisa diajak untuk berkegiatan. Nah, Dari dulu berarti ada berapa kira-kira, Pak? Yang sudah ada bisa berapa kembali ya? kepada keluarga? Ya, Kira-kira. Ada banyak sebenarnya, cuman kita nggak pernah dokumentasikan ya. ya, sayang dalam sekali. ini nggak ada Iya, dokumentasi. gitu. Sayang sekali. Iya. Wah. Nah, kita pengen tanya lagi nih. Sangat menarik sekali. Nah, Ibu Erma, begitu Bapak bangun ini, punya pikiran yang, ini Bapak ngapain sih? Nah, langsung mau gitu ya? Apa gimana, Bu? Ceritain, Bu. Ya, Kaget. apa ya namanya? Kalau dibilang Syok. shock sih shock ya. Bapak Cuma bilang ke Ibu apa dulu? Saya mau Ya. bikin panti orang gila apa gimana gitu? kita sih nggak ngomong begitu. Baru ngomong ya? Enggak. Gimana, Bu? Cuman ya itu tadi seperti mulai dari tahun 2007 itu dia punya kerinduan itu gitu ya. Cuman ya mau nggak mau kan digumulin dulu, jangan asal. Siapa tahu itu hanya Keinginan perasaan aja karena kasihan Ya. gitu ya. Digumuli ternyata benar sampai 5 tahun digumuli sampai tiba waktunya dibuka di tahun 2012. Oh, ini tahun 2012. Jadi tahun 2012 bulan Wow. 11. Tahun setelah Wow, 5 tahun lama pergumulannya ya. itu, ya. Jadi dibukanya itu dimulainya ini tahun 2012. 2012. Yang pada saat itu kami sangat-sangat terpuruk masalah keuangan. Itu sama sekali itu sebenarnya kami sampai pinjam uang itu hanya untuk mau menghidupi keluarga, mau buka usaha rencananya. Karena kita kan di penggemalaan kan ya tahu sendiri lah ya. Betul, kita mengandalkan lutut ya dan doa ya. Gaji kita sih 30 hari sebulan lah ya. Iya, betul. Betul. Kan? Iya, Kak, ya. 30 hari sebulan. 31 hari lah sebulan Iya, gitu iya. kan. Nah, tapi karena anak-anak udah makin gede, akhirnya berencana lah kita mau buka usaha. Kita gunkan rumah pinjam uang. Gitu ceritanya, mau buka usaha gitu. Sepertinya mungkin Tuhan nggak menghendaki kali ya, nggak dapat itu tempat. Sedangkan kita hanya pinjam 30 waktu itu ya, 30 juta ya untuk usaha. Saya pikir kalau usaha 30 juta, kalau ada usahanya kan saya bisa bayar cicilannya dong. Iya. Setiap bulan kan 1.850.000 saya harus bayar gitu kan. Nah, tapi nggak dapat usaha itu. Akhirnya habislah waktu itu uang itu sekali kita buat bayar orang sekolah lah, pokoknya memenuhi kebutuhan hidup lah gitu. Habislah uang itu berkisar 5 juta, sisalah 25 juta. Nah, tak kenapa dia terpikir lagi kemudian, karena gereja kita waktu itu ada masalah, tidak bisa buka. Nah, berencana untuk mencari tempat ibadah. Ketemulah di sini.
ayo kita lihat di sana ada tempat siapa tahu bisa buat gereja. Pas nyampe di sini, saya bilang ini bang nggak cocok buat gereja, cocoknya itu buat panti seperti kamu bilang itu. Oh, ibu juga bilang gitu ya? Ya itu gitu ya. Ya itu perkataan saya pada saat itu gitu ya. Nah, akhirnya ya mungkin langsung ditangkap sama rohnya ya. Iya. Berarti udah oke nih gitu. Udah satu roh berarti ya? Satu roh mungkin dia dirasa sama dia gitu. Nah, tapi saya kan nggak nyangka kalau uang ini akan digunakan ke sana. Oke. Gitu kan. Nah, perasaan ibu gimana pada saat ini mulai dibangun, padahal keadaan keluarga lagi susah, ya mau Ya. makan aja susah. Iya, benar. Jadi waktu dia minta uang itu dari saya, udahlah kita, karena waktu itu nyewa ini sekitar berapa ya? Iya. Pokoknya sekitar kalau nggak salah 15 tahun, 2 tahun Iya. apa Oh. 20 tahun lah, 20 juta, 2 tahun, kurang lebih seperti itu. Nah, saya berat tuh ngasih uang, saya bilang. Dia bilang, ini kan kalau kita mengurus orang-orang yang lemah, akan memiliki utang Tuhan, itu firman Tuhan benar, begitu ya. Tapi kan, saya kan Kebenaran sama kenyataan kadang-kadang. Iya, 1.850.000 dari mana? Setiap bulan gitu kan. Iya. Udah gereja udah ketahuan gitu berapa penghasilan dari sana gitu kan. Gitu. Jadi tapi entah kenapa saya bilang karena dia udah terus mepetin saya, terus minta pendapat gitu ya. Saya bilang saya doa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, saya bilang gitu ya. Saya nggak mau jadi pengganjal, saya nggak mau jadi batu sandungan buat suami saya untuk pelayanan gitu ya. Saya mau jadi istri itu yang memang penolong gitu. Jadi akhirnya saya dapat firman Tuhan di sana bahwa dikatakan di situ bahwa istri itu harus tunduk sama suami. Nggak dibilang tunduk sama suami dalam satu poin tertentu gitu, enggak. Tapi dikatakan tunduk sama suami. Itu yang saya ambil gitu ya. Akhirnya saya bilang, saya serahkan itu uang, terserah. Saya lakukan ini karena Tuhan ya, saya bilang. Saya lakukan ini karena saya tunduk sama Tuhan, gitu. Kerjakan apa yang menjadi yang memang kamu dapat dari Tuhan, lakukan dengan baik, gitu. Pokoknya saya percaya bahwa yang kamu dapat ini benar-benar dari Tuhan. Jadi supaya tidak ada penyesalan di belakang hari. Tapi sekarang nggak ada menyesal ya? Gitu. Nggak Sekarang ada mendukung penyesalan. ya? Ya mendukung. Luar Cuman biasa. pada saat itu kan, kalau dulu, ya kan jadi nih ceritanya, dapat dong pasiennya, Iya. gitu kan. Setiap hari ke sini, pulang nanti tengah malam sampai di rumah. Anak-anak kan komplain kan jadinya, gitu kan. Tapi Anak-anak yang ibu waktu komplain. itu nggak takut ya? Bapak sering gaul lama begini, takutnya begitu pulang, ini bapak. Ya tadi kata tunduk tadi. Oh, itu tunduk tadi ya? Oh, jadi iya, saya udah pas takut lagi gitu. Iya. Karena saya udah pasrahin semua, udah pasrah, udah ibaratnya udah gini lah. Udah lepas. Terserah biar lagi Tuhan lah. aja deh. Biar Tuhan aja lah yang lakukan gitu. Nah, cuman kan dia kan nambah Tuhan nih. Kalau khotbah kan suka dikasih amplop tuh. Iya. Nggak pernah dapat Persembahan duit sampai kasih ya? rumah. Nggak pernah sampai rumah? Nggak sampai rumah Sampai lagi. di sini? Sampai ke sini. Iya, haleluya. Dia berpikir gini, istri saya kan punya otak dong, ya kan? Waras dong, bisa dong beli beras. Tapi kalau nggak dikasih uang bagaimana beli berasnya? Iya, betul. Gitu. Saya pada saat itu, waktu itu saya pada saat tertentu saya berdoa sama Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan, mana Tuhan janjinya gitu ya. Saya waktu itu tinggal beras, saya ada uang waktu 20.000 kalau nggak salah. Pada saat Gitu, itu? pada saat itu ada warung dekat rumah. Saya bilang sama anak saya, Bang, beli beras ya Bang, gitu, beli seliter, gitu ya. Terus anak saya kasih uang 20.000, beli beras 1 liter, sama Indomie Bang 2 bungkus, kalau ada telur 1, cukup itu uang pada saat itu. Sampai rumah dia nggak tahu itu, dia di sini. Sampai di rumah, kita masak, ya. Terus saya bilang sama anak-anak, berdoa sama Tuhan gitu ya. Pasti nanti Bapak bawa berkat. Gitu ya, pasti Bapak nanti bawa berkat gitu ya. Sekarang kita cukup makan ini dulu. Anak-anak gak ada yang komplain sama sekali. Amin. Itu mie saya masak 2 bungkus, saya masak, saya banyakin airnya dengan telur 1 sama beras 1 liter gitu ya. Terus anak saya yang nomor 3 itu orangnya cerewet, komplain gitu. Ma kemarin udah mie, sekarang mie lagi gitu. Kapan dong makan ayam kayak sekali-sekali gitu ya. Terus saya bilang ya udah jangan berisik. Udah kita pokoknya makan ini. Yang penting sehat gitu. Saya nggak tahu lagi mau jawab apa gitu.
Akhirnya makanya dia pulang, saya lagi doa di situ, saya nangis, Tuhan, apa namanya, salah nggak sih aku nuntut gitu ya? Salah nggak sih Tuhan aku nuntut sama Tuhan? Suamiku, aku udah tunduk loh Tuhan, tapi kok masih begini gitu. Terus karena yang kupikirkan itu bukan cuman biaya hidup, yang aku pikirkan di rumah bukan cuma biaya hidup, biaya sekolah, cicilan ini loh yang paling berat ini yang paling berat banget. Tiap bulan saya mikirin dari mana nanti Tuhan, dari mana Tuhan. Saya pada waktu itu masih ngajar les privat untuk bantu, saya sampai jualan nasi, jualan Ya. Ya. Saya kasihan sama anak-anak pada saat itu. Ya. Saya kadang-kadang, anak-anak kadang malu, kadang-kadang diledekin temennya gitu ya. Kadang-kadang temennya, Sampai saat ini enggak? Udah enggak ya? Itu waktu itu berapa tahun waktu lalu? Itu, ya, waktu itu. Oke. itu ya mungkin 12 tahun yang lalu ya. Cuman saya bilang sama anak-anak, jangan malu ya, jangan malu. Kadang-kadang mereka malu kalau mau keluar, kalau jajan gitu ya. Kadang untuk jajan 2.000 pun saya nggak bisa gitu ngasih jajan 2.000. Pendeta loh, gembala loh pada saat itu ya. Saya nggak ini gitu. Cuman di luar saya nggak tunjukkan, hasilnya di rumah saja. Di luar orang lihatnya, ih Bu Erma itu senang ya gitu, sukacita ya gitu. Tapi di dalam enggak, di dalam ini Batin ya, berontak ya. Iya. apalagi kalau keluarga bilang, kakak nggak takut nanti abang jadi ketularan. Tadi yang seperti Reza bilang. Kadang apa ya namanya ya, saya pikir kalau bukan saya dukung suami saya siapa Iya. gitu ya. Kalau Nah. bukan saya siapa yang dukung gitu. Nah, mengingat itu. kesusahan, kesulitan zaman dulu waktu pertama kali buka. Nah, dengan kesulitan saat ini dalam melayani atau dalam membuka pelayanan ini, apa sih kesulitannya? Sampai saat ini apa Iya, kesulitan? Pak Edward, apa yang jadi kesulitan dalam menjalankan Dalam menjalankan panti ini? Ya, saya ini sih khususnya untuk dalam penanganan panti ini. penanganan panti. Ya, kalau pasien itu berdiam, kita nggak bisa korek masalahnya. Kita kesulitan untuk pemulihannya. Kita ajak nyanyi pun diam, bawaannya diam. Untuk beraktivitas pun bawaannya diam. Jadi sini kita kesulitan untuk pemulihan orang itu. Itu yang kami alami. Jadi perlu juga secara sentuhan medis yang mungkin mengerti secara psikis ya, secara mungkin kejiwaan dia. Iya, mungkin Gitu ya kalau ya. ada seperti itu sih bagus juga mungkin. Iya, memang untuk harus. mendukung kita pelayanan di sini. Itu menjadi satu kesulitan dalam pelayanan Iya, ini. Oke, selain itu ada lagi nggak? Untuk medis ya, untuk medis ya. Iya, selain itu ada lagi nggak? balik biaya hidup ya, Hah? biaya hidupnya gitu. Pak. Iya. Nah, iya cara-cara bertahannya gimana, Pak Edward? Biaya Ya, hidup mungkin ya, seperti kayak makan mereka, apalagi ya. Itu kira-kira bagaimana untuk mempertahankan? iya ada aja sih memang orang-orang yang spontan datang ya, Iya, tanpa iya. di luar sepengetahuan kita. Iya. Mereka datang berbagi kasih, berbagi berkat. Kalau untuk Desember agak surplus, nah itulah yang kita juga Desember ya? Iya, kita tabung-tabung untuk tetap bisa bertahan. Berapa bulan ke depan? Iya, kalau untuk hari-hari seperti ini ya jarang-jarang. Tapi kalau Desember agak ramai dari gereja. Nah itulah yang kita stok untuk berasnya, untuk boleh lanjut. Iya. Oke, Nah, ini siapa namanya nih, Pak? Barul. Oh, Oh, iya. nanya Bapak ini. Barul. Iya, ini Barul. Oh, Barul. Iya. Iya, oke. Ini juga Barul ini belum tahu keluarganya di mana. belum tahu keluarganya Iya. ya. Karena Iya, ya, oke di sana dulu ya. Nah, Pak Edward, Ya. Bu Erma, kita boleh lihat ke dalam nggak? Boleh. Boleh lihat ke dalam iya, ya? boleh, ya. Boleh lihat situasi ya? Iya, boleh, Yuk, boleh. kita lihat ke dalam ya. Kita lihat ke dalam ya. Helpers, kita mau lihat seperti apa sih situasi, kondisi dari panti ODGJ ini, Ya. pimpinan dari Pak Edward dan juga Ibu Erma. Ya. Langsung kita masuk lihat yuk. Ya. Oke, let's go.
PHPers, inilah dia situasi dari dalam panti ODGJ yang sekarang ini berjumlah 28 pasien ya, dan mereka kita lihat sehari-hari nih mereka jadi sehari-hari mereka main di sini aja kumpul ya. Iya, di sini ada kegiatannya juga. Ada yang juga untuk ngambil rumput yang sudah pulih, kebetulan ada domba kita. Oh, ada peternakan domba. Ya, udah berkurang dulu sampai 30 ekor. Ada yang bantu-bantu di dapur, ada bantu-bantu untuk nyuci pakaian, sama bersih-bersihkan ini kamar-kamar. Oh, sudah ada yang Sudah diajarin ya? berarti ya? Diajarin, Oh, bagaimana membersihkan, luar biasa. Di sini juga diajarkan bagaimana mereka untuk membangun diri mereka juga, Betul. juga untuk peduli kepada mereka sekitar mereka, kayak mencuci, memasak, juga ikut merawat peternakan ya? Peternakan domba. Peternakan domba yang mereka buat. Ya, itu satu aktivitas yang bisa mungkin membuat mereka remind kembali lagi ya kan, apa menjadi ingatan-ingatan mereka ini ya. Dan yang paling parah, sudah berapa lama di sini ada? Pak? 2000 udah mengajarkan. Yang sudah paling lama? 2000. Seperti si baru ini. Baru. 2000. Sehat ya? 2000 itu. Itu baru ya? Iya. Coba kalau dipanggil semuanya nyaut gak ya? Coba ya. Shalom! Wah, luar biasa. Ini ngapain lagi nih? Iya. Berarti ini kamar mandi di sana, Pak ya? Iya, kamar mandi ada di sini. Sana di situ. Oh. Iya, Di iya. luar juga. Oh, wow. Yuk kalau mau lihat. Lihat bawahnya. Ya. Ya, mohon maaf. Iya. Ini yang waktu teringat saya baptis di sini ya. Iya. Iya. Luar biasa. Di sana ada peternakan domba ya, Pak ya? Iya. Di sini. Di sini ya? Oke. Dulu kita pernah buat ternak ayam di sini. Ternak ayam nggak jalan? Cuman aroma baunya mengganggu Iya. kesehatan kawan-kawan. Oh, Akhirnya betul. kita Papasan ya? Iya. Kita alihkan ke sana. Ini kenapa nih, Pak? Ini kurang fit. Oh, lagi sakit. Sehat. Oh, kurang sehat. Kalau itu jadinya sekarang apa? Nah, Kosong. Gudang aja, gudang. Nah, kalau ada yang pasien yang sakit, nanti mereka dibawa ke dokter atau gimana? Iya, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit ya? Iya, kalau memang dia nggak bisa makan 2-3 hari nggak mau makan, kita bawa ke rumah sakit. Oh, pasti ada penanganannya Iya. dibawa ke dokter ya? Bawa ke dokter. Iya. Belajar untuk memanusiakan manusia itu ndak gampang karena belajar dari nol, dan ternyata di sini terlihat pembuktiannya bahwa kita ndak bisa pasang sebelah mata dengan panti ODGJ itu. Iya. Luar Iya. biasa. Salah satunya ya harus kuat bau di sini. Ya. Menghadapi mereka ini, maaf kata, pagi-pagi ada yang kencing di mana-mana, berak di mana-mana. Untuk membersihkan itu kita harus Kasih hati ya. harus kalau nggak dikasih hati nggak akan. Iya. Mungkin seminggu nggak kuat di sini mental. Oh, Iya. Khususnya masalah bau. Oh iya, teringatnya. Kenapa? Daripada selain bapak sama ibu yang bekerja di sini, yang maksudnya melayani, apakah ada pekerja lain Oh, yang ada teman membantu? saya, ada Pak Mul. Oh, Ada berapa Pak Mul orang? sama ada 2 orang. 2 orang. Kemarin itu ada mahasiswa 2 orang praktek. Oh, Ada yang praktek di Ada sini? praktek mahasiswa dari STT Pokok Anggun. Oh, luar biasa. Tapi mereka udah selesai? Udah selesai, nanti semester berikutnya nanti mungkin akan ganti Ada lagi di sini ya? ada yang kelasnya. mau ya? Ada yang Terus mau. mereka tinggal di mana? Mereka ada tinggal di situ, ada Dekat-dekat sini. ada kamar. Oh, di sini ya. Tadi bagus tadi rapi ya. Wow. Keren. Memang PHPers mempunyai hati seperti Pak Edward ini, nggak semua orang punya hati untuk bisa melayani pasien-pasien ODGJ, apalagi sampai mendirikan tempat panti ya, khusus menampung para pasien ODGJ ini. Mengingat dengan kata there is hope, masih ada harapan. Buat seorang yang gangguan jiwa sekalipun masih ada harapan. Betul sekali. Ya. Oke, kalau gitu kita mengucapkan terima kasih buat semua PHPers yang hari ini sudah nonton. Terus topang doa khususnya buat Pak Edward, buat Ibu Erma, buat pengembalaannya, buat
tempat panti yang menjadi panggilannya ya. Yes. Terus topang doa Dahsyat, dan luar biasa. kami percaya siapapun hari ini yang boleh mengangkat tangannya, memberikan doanya, melepaskan berkatnya untuk Yes. Pak Edward dan juga Pak Erma, saya percaya engkau diberkati berlipat-lipat ganda. Ya, dan yang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau memberikan hati membantu, Ya. bisa menghubungi yang ada di sini. Ya, tim dari Hope Tim dan dari nanti Hope. kita akan meluncur ke sini lagi Ya, ya. dan akan siap untuk membuka komunikasi dan juga kami meminta juga untuk topangan doa dan supportnya. Dan yang pasti, apa jempolnya? Oh, subscribe, Yes. like, komen, dan share. Yes, Sampai itu dia. ketemu lagi di manakah kita akan datang untuk memberikan harapan di tempat-tempat yang belum pernah kita datengin, Ya. belum pernah orang lihat. Yes. Dan kita pasti kita terus mau percaya bahwa dari Shop ini bisa terus membagikan kabar sukacita, kabar baik untuk semuanya ya. Masih ada harapan. Masih ada jawaban, masih ada Tuhan. Sampai ketemu lagi. Yes. Sehat-sehat semuanya ya. Rajin-rajin berdoa ya. Amin. Siapa yang suka berdoa? Semua suka? Bahkan suka doa nggak? Doa apa? Tuhan. Coba lagunya apa? Coba lagunya. Mana yang main gitarnya? Apa lagunya? Tuhan Itu. baik. Ayo. Tuhan itu baik. Siapa lagi bisa nyanyi? Hah? Apa? Metal begini. Metal. Oke, metal. Ya. Yang bisa nyanyi mana lagi selain Bahlul? Abang nyanyi lagu apa? Ayo. Yang mana nyanyi? Ayo. Mantap. Nanti kalau suaranya bagus bikin boy band. Wah. Ya? Hati yang gembira. Mantap. 1, 2, 3. Hati yang gembira. Aha. Yes. Seperti obat hati, Hati yang senang. tapi semangat ya. Semangat yang Keringkan tulang, hati yang Tuhan senang. ya. Mantap. Ini bisa nyanyi udah? Oke, coba lagunya apa? Ayo. Sip. Nama siapa nama? Muhammad Muji. Muhammad Muji. Lagunya apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Amin. Dalam Nama Tuhan Yesus. siapa dapat Dalam nama Tuhan Yesus ada kesenangan. Yes, mantap. Ini bisa nyanyi? Haleluya, haleluya, haleluya. Asik. Hey. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Siapa namanya, Pak? Haleluya, Siapa namanya, Pak? Panto. Panto. Iya. Siapa namanya? Yongki. Hah? Yongki. Yongki. Untung nggak pakai koma lagi. Yongki. lagu apa? Sekarang. Lagu apa? Terserah. Yang bisa aja. Yang hafal. Mau mandang juga kan. Bantu nyanyi tapi ya. Ya, ku pandang Wajah wajahmu dan Berseru terus pertolongan. pertolonganku datang darimu. Ayo, peganglah tanganku, dan jangan lepaskan. Terus, kaulah harapan dalam hidup. Iya, oke. Terima kasih Yongki ya, luar biasa. Oke, ini nyanyi. Lagu apa?
lagu dengan dia panggil nama saya. Ya. Boleh. Ayo. 1, 2, 3. Dengan dia panggil nama Ya. saya. Masuk dong. Dengan dia panggil namamu. Yes. Hey. Dengar dia panggil Nama saya. juga dia panggil namamu. Girang, haleluya. Oh, giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Langsung dong. Mantap, luar biasa. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Semangat. Ini Bapak ngapain, Pak? Ngapain? Ya, ini. Iya. Udah, semangat ya semua ya. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Iya.